Subhanallah, Allahu Akbar, Yang Maha Esa. Kisah klasik tentang partai politik yang alih-alih menjunjung demokrasi justru memperlihatkan wajah otoriter dan eksklusif kembali terjadi. Setelah berlarut-larut konflik PKB dan PBNU belum selesai, kali ini giliran Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi sorotan kembali. Dua calon anggota legislatif terpilih, Irsyad Yusuf yaitu adik Gus Ipul dan Ahmad Gufron Siraj alias Ragopong yang merupakan asisten pribadi Gus Yahya, diberhentikan secara sepihak oleh Dewan Pimpinan Pusat PKB. Tentu ini bukan sekedar drama internal partai, namun tampaknya partai politik kita semakin terbiasa dengan praktek-praktek yang melupakan hakikat demokrasi dan konstitusi. Jika pemberhentian ini benar terjadi, meskipun disebut sebagai urusan dapur PKB, tetap harus ada pengujian secara hukum. Lagi-lagi dasar hukumnya harus jelas, baik melalui ADART partai maupun peraturan perundang-undang lainnya. Namun, partai politik khususnya PKB tampaknya semakin nyaman mengelola organisasinya seperti perusahaan milik pribadi. Pemecatan anggota tanpa alasan yang jelas, apalagi hanya karena alasan perbedaan klik politik, benar-benar menjadi lelucon yang kian menegaskan adanya gejala otoritarianisme di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa. Seakan-akan partai politik adalah kerajaan kecil yang hanya tunduk pada titah penguasa di puncak kekuasaan. Kita juga harus ingat bahwa seorang wakil rakyat bukan hanya memiliki hubungan dengan partainya, tetapi juga konstituen yang memilih mereka. Apakah suara rakyat yang memilih mereka dalam pemilu tidak ada artinya lagi? Apa gunanya pemilu jika akhirnya nasib wakil rakyat hanya bergantung pada permainan elit partai? Ironi ini semakin kental ketika kita berbicara tentang demokrasi di negeri ini. Demokrasi yang dibungkus indah dalam slogan-slogan kampanye, namun dengan mudah dilupakan begitu kursi kekuasaan dipegang. Pemecatan tanpa alasan jelas ini tak lain adalah bentuk kesewenang-wenangan yang mencederai demokrasi kita. Mungkin sudah saatnya partai politik melakukan introspeksi, apakah mereka masih memahami arti kata demokrasi atau hanya sekedar slogan kosong belaka. Pemberhentian sepihak ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak praktek otoritarianisme yang terus tumbuh subur di Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga kejadian ini mampu membuka mata kita semua tentang betapa rapuhnya demokrasi di tangan mereka yang seharusnya menjaganya. Jika partai politik terus mengabaikan suara konstituen dan hak-hak kadernya, kita patut bertanya, untuk siapa sebenarnya mereka berjuang? Ataukah mungkin mereka hanya berjuang untuk diri mereka sendiri? Subhanallah.